Sobat Menyala, hai Sobat Menyala di online. Kita ketemu lagi ya malam ini di ruang kelas Menyala. Hari ini kita bakal bahas mengenal jenis dan manfaat asuransi kerugian. Perkenalkan, saya Femilia Sinansari sebagai Nyala Financial Fitness Buddy. Nah, selamat buat kalian yang sudah mengikuti kelas hari ini karena kalian sudah melakukan solusi nge-gym finansial, yaitu kalian sudah melakukan financial fitness check up. Kemudian kita ada komunitas Menyala, kita juga ada platform www.ruangmenyala.com. Kemudian kita ada financial fitness gym yang bertempat di Ciputra World Mall Surabaya lantai 2. Kemudian kita juga ada financial fitness class dan squat. Nah, untuk kalian yang mau bergabung menjadi member Ruang Menyala, kalian bisa langsung aja lihat di layar ada scan barcode-nya atau buka di situs www.ruangmenyala.com. Di sini ada formulir yang harus kalian isi seperti yang ada di layar. Isi username, nama email, password, konfirmasi password, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, dan nanti ada diisi kode referensi. Jangan lupa kode referensinya diisi FFG 56599. Benefit Ruang Menyala membership itu kalian akan mendapatkan solusi nge-gym finansial, yaitu ada financial fitness check up, ada financial fitness class seperti pada hari ini, dan ada financial fitness consultation. Ada lagi konten akses di www.ruangmenyala.com. Kalian bisa akses juga ke financial fitness gym, yaitu ada di Ciputra World Surabaya Mall lantai 2. Kemudian kalian juga bisa dapat nih bonus poin seru sebanyak 35.000 poin seru setara 700.000 per tahun. Tapi masih coming soon ya Sobat Menyala. Nah, benefitnya kalian bisa melakukan financial fitness check up. Kalian bisa kunjungi https://bit.ly atau di sini layar akan muncul scan barcode seperti ini. Kalian bisa scan langsung aja. Nah, kenapa kamu harus konsultasi? Yang pertama, kalian bisa meringankan beban pikiran. Kemudian bisa melindungi masa depan kamu, bisa membuat hidup kamu lebih nyaman. Kemudian kamu tidak akan mengambil keputusan keuangan yang salah dan tidak akan merasa bingung akan masa depan. Di konsultasi ini, kamu akan mendapatkan menjadi tahu kondisi nyata keuangan kamu saat ini, bisa tahu bagaimana cara memperbaiki keuangan kamu tanpa asumsi, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan finansial kamu. Kemudian bisa punya rencana keuangan ke depannya. Nah, kalian konsultasi ini apabila di luaran itu ada biayanya sebesar 1 juta rupiah. Sedangkan di sini kalian bisa mendapatkan konsultasi gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Nah, hanya untuk 10 orang yang beruntung, kalian bisa book konsultasinya di bit.ly/konsulffc. Untuk teman-teman yang hadir di hari ini bisa langsung check up bareng Nyala Buddy yang ada di depan kelas ini. Kalian bisa langsung aja temuin dengan kita-kita yang berjaket merah ya teman-teman ya. Jadi financial fitness class hari ini berbeda dari webinar lainnya. Kenapa? Karena 1001 topik sesuai masalah kamu bakal diangkat di kelas ini. Nah, curcol boleh, tapi diulang jangan ya teman-teman ya. Kemudian praktek langsung di tempat, ada bimbingan juga habis kelas. Topik hari ini mengenal jenis dan manfaat asuransi kerugian. Yang pertama, kenapa sih masih banyak orang yang tidak mau memiliki asuransi? Yang kedua, apa saja jenis-jenis asuransi yang perlu dimiliki? Ketiga, bagaimana cara mengetahui asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita? Yang keempat, tips dan trik buat Sobat Menyala untuk memulai memilih jenis asuransi yang sesuai dengan kita dan mengetahui kerugian apa saja yang bisa dilindungi dari asuransi. Coach kita hari ini ada 2 orang ya Sobat Menyala ya. Ada yang pertama adalah Axel Efrem. Silakan Ko Axel Efrem sebagai Nyala Financial Fitness Coach Form Ternak Uang ya. Kemudian yang kedua ada
Pak Hari Pendi. Hari ini Pak Hari Pendi online ya Sobat Nyala ya. Pak Hari Pendi ini sebagai Nyala Financial Fitness Coach dari Great Eastern General Insurance. Pak Hari Pendi silahkan say hi dulu dengan Sobat Nyala Pak. Halo, selamat malam. Oke, terima kasih Pak Hari Pendi. Nah, Nyala OCBC NSP itu dikenal dengan TOPBGT. Apa sih TOPBGT? T-nya adalah tumbukan uang mulai dari 20.000 plus deposito bunga 3%. O-nya online transaction lengkap di One Mobile, no biaya-biaya, artinya bebas biaya admin, tarik tunai juga bebas, transfer online juga bebas biaya. Nah, promo di mana-mana, cashback 10%, belanja pakai debit online tiap harinya dan pakai QRIS setiap weekend. B-nya belajar tentang finansial seru di ruangmenyala.com. G-nya gratis financial fitness check up plus konsultasi dengan financial fitness trainer. T-nya tentunya harus ikutan sekarang, hadiah cashback hingga Rp750.000 dan eksklusif Nyala Kit Monster senilai Rp500.000. Penawaran khususnya bunga deposito 3% plus free 2 lot saham dengan kode promo menyala cashback strip 2602 sesuai yang di layar kalian ya teman-teman ya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku, cek di ruangmenyala.com/menyala promo. Nah, materi hari ini itu diangkat karena berdasarkan survei itu bahwa minat dari milenial untuk memiliki asuransi itu terlebih asuransi umum seperti asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, dan asuransi lainnya itu masih sangat rendah. Orang Indonesia memiliki asuransi perbandingannya hanya 1:9 orang aja. Punya asuransi masih sekedar rencana. Nah, tapi apakah kamu sudah siap nih jika keadaan darurat terjadi? Oke, ini yang pertama bakalan dibahas oleh Kak Axel. Silahkan Coach Axel. Tes, oke, thank you Kak. Oke, jadi semuanya halo, ketemu lagi dengan saya ya. Ini udah mungkin ke 309 kali ya saya di sini. Jadi saya nggak usah kenalan lagi dan saya langsung masuk aja ke dalam topik yang pertama, yaitu adalah jenis dan manfaat asuransi kerugian. Sebenarnya mungkin kalau misalkan kita ngomong tentang asuransi itu mungkin banyak banget ya. Mungkin teman-teman tahu yang paling pertama adalah asuransi jiwa ya. Nah, tapi di sini kita nggak akan ngomongin asuransi jiwa, tapi kita akan ngomongin ke dalam asuransi yang lain gitu ya. Yang asuransinya mungkin teman-teman tahu, tapi masih belum dipakai secara optimal. Nah, aku bakal mengulang dulu ke yang pertama kali sebenarnya apa itu asuransi. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang pertama kali join kelas asuransi bersama saya. Saya akan ulang pertama. Apa itu sebenarnya asuransi? Intinya asuransi itu adalah perjanjian antara dua belah pihak teman-teman ya. Dua belah pihak, kamu dan juga perusahaan asuransi yang berkewajiban, di mana pihak yang satu membayar kewajiban yaitu adalah iuran, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama. Jadi kita pihak pertama yang membayar kepada pihak yang kedua, nanti kalau kita ada apa-apa, pihak yang kedua akan cover kita atau akan menanggung kita. Nah, itu dulu gampangannya. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa banyak yang akan kita tanggungan? Seberapa banyak yang pihak kedua nanti akan membantu kita untuk anggapannya mengcover lah, untuk melindungi kita itu seberapa sebenarnya. Nah, aku mau bahas dulu tentang ini teman-teman ya. Ini aku hilangin satu kalau misalkan kalian ikut kelasku yang sebelumnya, yaitu yang cor. Nah, ini di semua asuransi selalu ada kata-kata ini teman-teman. Premi, polis asuransi, UP, lapse, dan juga COI atau cost of insurance. Hampir di semua asuransi yang saya tahu selalu ada yang namanya premi. Apa itu premi? Premi adalah yang kita bayarkan tadi. Kalau kita mengacu sama yang di atas, premi itu gampangannya adalah membayar iuran ini. Kita asumsikan bahwa asuransi
adalah satpam, bodyguard, pak polisi. Kita akan dilindungi selama kita membayar dia untuk melindungi kita. Mudahnya seperti itu. Jadi premi ini adalah bukti kita minta tolong kepada bapak ini untuk melindungi kita. Gampangannya gitu. Yang kedua adalah polis asuransi. Ini bentuknya buku, tapi sekarang banyak yang bentuknya udah e-paper, yang PDF teman-teman ya. Yang ketiga adalah UP. UP ini uang pertanggungan. Biasanya kalau misalkan dia meninggal gitu ya. Tapi UP ini kita bisa asumsikan atau kita bisa melihat dalam kacamata yang lebih jauh lagi bahwa UP ini biaya cover, contohnya kayak hospitality fee, atau misalkan nanti biaya untuk melindungi atau menggantikan mobil kita kalau misalkan tabrak dan lain-lain, ya bisa lah anggapannya kita kategorikan biar gampang UP atau uang yang akan nanti dibantu sama pihak kedua untuk mengcover kita. Yang keempat adalah lapse. Apa sih lapse ini sebenarnya ya? Ini bukan penyakit ya, epilepsi bukan. Lapse ini adalah kalau kamu tidak bayar orang yang kedua ini, maka perlindungan kamu akan dicabut. Nah, berarti pertanyaannya yang paling mendasar adalah kita harus terus membayar. Selama kita membayar, kita akan dilindungi. Gampangnya gitu, kembali lagi. Yang kelima terakhir adalah cost of insurance. Cost of insurance ini biasanya, singkatan ini ya, itu dipakai untuk asuransi personal teman-teman, atau asuransi pribadi, asuransi jiwa, kesehatan, semua yang mengacu sama diri sendiri lah. Nah, untuk asuransi general atau umum biasanya itu bukan COI, namanya bukan COI, saya lupa namanya apa, mohon maaf. Tapi tetap sama. Mobil, saya kasih contoh ya, mobil Avanza dengan mobil Mercy, mereka memiliki cost of insurance yang berbeda. Gampangannya gitu ya, gampangannya adalah mobil Avanza dan mobil Mercy pasti preminya berbeda. Kenapa? Ya nggak mungkin dong kita anggapannya Mercy kita nabrak, bempernya diganti sama bempernya Avanza, ya kan? Nah, justru hal-hal itu kamu perlu tanyakan nanti kepada Great Eastern, kira-kira gimana sih cara menghitung yang benar kalau saya mau melindungi barang-barang yang saya suka. Nah, satu pertanyaan yang saya juga penasaran sebenarnya ya sama teman-teman yang di sini atau sama-sama teman-teman yang di rumah, kenapa banyak orang yang tidak memiliki asuransi? Kalau misalkan teman-teman yang di rumah tahu, kenapa orang tidak memiliki asuransi? Boleh tolong komen di text box ya. Kenapa orang tidak memiliki asuransi? Atau saya mungkin ganti pertanyaannya ya biar lebih enak. Siapa teman-teman yang belum punya asuransi ya? Ya silakan ya, tolong Great Eastern yang tidak punya asuransi silakan langsung di chat pribadi. Wah, enggak ya, saya bercanda. Siapa yang belum punya asuransi? Wah, saya lihat ada beberapa ya. Oke. Nah, saya menyimpulkan setelah saya tanya ya 20 orangan secara bebas di DM saya Instagram. Saya tanya sama mereka, kenapa kamu nggak punya asuransi? Jawabannya adalah yang pertama, saya nggak tahu, tidak tahu. Saya tidak tahu asuransi apa yang bagus buat saya. Saya tidak tahu asuransi apa yang cocok buat saya. Saya tidak tahu asuransi mana yang paling bagus buat saya. Saya tidak tahu juga perusahaan asuransi mana yang paling nomor 1 di Indonesia. Sehingga saya takut untuk bayar di sana. Saya juga tidak tahu gimana manfaat maksimal yang akan saya dapatkan. Semua hal mengenai ketidaktahuan itu yang membuat mereka jadi was-was untuk anggapannya berasuransi. Tapi nanti saya yakin dari pihak Great Eastern pasti akan menjelaskan supaya teman-teman akan jauh lebih tahu. Jadi always stay tune. Yang kedua, duit tidak bisa habis ya, mereka guyon ya. Ya aku nggak perlu kolah, aku masih bisa bayar yang namanya rumah sakit, masih oke. Aku setiap kali nabrak sama mobil, halah aku paling cuma dempul sedikit, 150.000 beres. Rumahku bocor, rumahku gini, aku masih bisa cat ulang, aman. Tapi pertanyaan saya, kalau
Kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi, bencana alam, let's say, tidak ingin ada bencana alam yang terjadi, terus misalkan rumah kita kebakaran semua. Ya, bangun ulang 5M teman-teman ya. Berat juga. Jadi pertanyaan saya yang kedua, apakah benar uang kita akan unlimited terus? Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka bilang gini, bisa menebak masa depan. Aku nggak akan sakit kok, tenang, aku akan aman terus. Aku masih muda. Aku mengendarai mobil dengan hati-hati. Aku punya rumah itu tak rawat terus, 1 bulan sekali tak cek semua. Aku minum vitamin ya, vitamin A, B, C, D sampai Z ya. Semua diminumin. Merasa badannya kuat terus gitu ya. Aku suntik vaksin COVID sudah 9 kali, enggak, saya bercanda ya, enggak ada yang bilang gitu teman-teman, enggak ada. Tapi mereka bilang bahwa dirinya mereka itu tidak akan terkena yang namanya resiko dalam jangka waktu dekat hingga menengah. Dr. Strange kalah teman-teman ya. Dr. Strange kalah. Jadi seperti ini yang harus sebenarnya kita tanyakan. Apakah sebenarnya nanti ketika nanti itu ya teman-teman yang kita nggak pernah kelihatan, ya memang kita nggak mau sih, ya kan, kita nggak mau. Tapi pertanyaannya, kalau misal kita bisa tahu dengan tepat apa yang akan terjadi dengan kita hari demi hari demi hari demi hari demi hari, menurut saya asuransi nggak akan jadi sebuah hal yang masalah. Tapi kalau nggak tahu, selalu sedia payung sebelum hujan. Dan yang terakhir adalah merasa asuransi mahal. Banyak banget yang bilang bahwa ngapain sih kok saya itu bayar 800.000 per bulan hanya untuk sesuatu yang saya itu mungkin nggak akan pernah kena dalam sepanjang hidup saya. Wah, menebak masa depan dia ya, keren, Dr. Strange. Dan saya merasa juga, wong saya loh sakit panas dan DB lainnya cuma 4 juta, duitnya nggak bisa habis. Dan saya akhirnya merasa nggak perlu lah ngapain berobat jauh-jauh ke Singapura, di Indonesia aja tahu gitu kan. Merasa bahwa everything was fine, semuanya nggak masalah. Saya loh kok naik mobil ya selama 9 tahun saya nggak pernah sama sekali tabrakan. Pernahnya saya ditabrak terus orang ini yang ganti saya. Hal-hal yang seperti itu akhirnya mereka merasa bahwa itu nggak worth it buat saya ambil dulu sekarang. 800.000 ini saya bisa masukin di reksadana yang ada di OCBC misalkan ya. Tapi pertanyaan yang paling besar, ketika sesuatu resiko ini terjadi dalam satu waktu yang bersamaan atau terjadi dalam satu kali dan dia langsung besar, dana darurat kita mungkin nggak akan cukup. Investasi yang kita sudah buat selama 10-15 tahun mungkin bisa hilang dalam satu malam. Tabungan yang kita sudah kumpulkan dari mungkin papa mamanya kita ya, ayah ibunya kita, orang tuanya kita, gara-gara resiko ini terjadi, satu, semuanya langsung hilang. Saya punya sebuah umpama teman-teman ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya, pasti ya. Semua di sini tahu ya bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Teman-teman bisa dapetin hal itu di tabungan. Tabungan di OCBC pastinya ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 10 itu di investasi teman-teman. Di saham, di kripto, dan lain-lain. Tapi di saat yang bersamaan, kalau di saham dan kripto, 1 tambah 1 juga bisa sama dengan minus 5. Paham ya maksud saya ya? Paham ya? Tapi teman-teman, 1 ditambah 1 sama dengan 1 juta itu nggak akan bisa didapat di lain selain dari asuransi. Dari mana kita bisa dapat coveran sampai 10 miliar padahal kita cuma bayar mungkin 600-700 juta kalau kita masih muda. Dapat dari mana coveran seperti itu? Atau mungkin rumah, di cover rumahnya sampai 5 miliar, rumahnya, bangunannya, perabotannya semua di cover, setahun mungkin cuma bayar 3-4 juta. Dapat dari mana pertanyaan saya? Hanya satu teman-teman jawabannya, asuransi. Bukan dari investasi, bukan dari cryptocurrency, bukan dari NFT, tapi dari asuransi teman-teman. Satu hal yang saya belajar selama ini, ketika saya belajar tentang asuransi dan lain-lain,
asuransi itu merupakan tempered glass paling baik yang pernah saya tahu. Dia bukan merupakan apa ya anggapannya ya, HP ini ada ininya loh, casing yang bam ini anti crack. Asuransi merupakan anti crack yang saya tahu paling baik untuk setiap masalah yang mungkin akan terjadi di kita. Kecuali putus cinta ya, saya belum pernah tahu ada asuransi buat putus cinta. Mungkin nanti bisa dibantu sama dari Great Eastern ya, saya nggak pernah tahu untuk asuransi putus cinta. Tapi semua resiko yang besar banget ya resikonya, asuransi bakal cover. Jadi menurut kalian, kalau 4 hal ini kalian oke, saya bisa semua, nggak usah beli asuransi. Tapi kalau ada satu aja dari sini yang menurut kalian, oh ini aku banget sih, aku nggak pernah tahu sih gimana caranya dan lain-lain. Menurut saya wajib banget buat kalian untuk pikirkan kapan saya mau ambil asuransi. Yang kedua, jenisnya. Ketika kita sudah tahu gimana caranya, yang pertama kenapa orang nggak mau? Saya yakin teman-teman di sini berpikiran kan, waduh saya mau ambil asuransi. Tapi asuransi apa yang cocok buat saya? Saya kelompokkan asuransi menjadi 6 jenis secara besar. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan. Pendidikan ini sama dengan jiwa ya teman-teman ya. Dia biasanya asuransi jiwa yang memang tujuannya untuk pendidikan, dibalut sedemikian rupa, tapi dia fokusnya yang education ini basicnya tetap asuransi jiwa. Yang ketiga ini mulai asuransi general, 1, 2, 3, asuransi kendaraan, asuransi bisnis, sama asuransi properti. Saya di sini nggak akan ngomong tentang dalam banget ya tentang asuransi dan lain-lain. Saya mungkin akan menjelaskan secara ringkas apa sebenarnya masing-masing asuransi ini. Asuransi kesehatan, pasti ya. Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kesehatan kamu. Biasanya ini dia sering ditempel-tempel sama asuransi unit link. Gampangannya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman lihat ini asuransi unit link ya, unit link pada dasarnya adalah asuransi jiwa. Jadi asuransi yang untuk yang kedua, nah, yang memberikan jaminan atas kematian yang tertanggung itu biasanya digabungkan sama asuransi kesehatan. Tapi apakah ada asuransi kesehatan yang berdiri sendiri misalkan? Ada. Tapi intinya yang pertama, asuransi kesehatan ya pasti akan melindungi kesehatannya kita. Mirip BPJS. Yang kedua, asuransi jiwa. Ini baru bisa dicairkan kalau yang tertanggung itu meninggal. Contoh, misalkan ada Bapak A gini ya, dia ada asuransi jiwanya, Bapak A meninggal, baru asuransi jiwanya bisa cair. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Nah ini yang biasanya banyak orang yang sering salah sangka ya. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahin di sini adalah menjamin kelangsungan biaya pendidikan anak hingga periode waktu yang dijanjikan. Biasanya ada yang sampai, oh anaknya sampai kuliah ya. Biasanya ada, oh anaknya sampai SMA ya. Oh biasanya anaknya sampai kuliah dengan per tahun itu akan cair sekian. Nah itu semua setiap perusahaan asuransi setahu saya kapan hari compare kurang lebih 3 macam. Itu beda-beda teman-teman ya, tergantung dari teman-teman mau masuknya gimana. Tapi sekali lagi, asuransi pendidikan selalu biasanya dipasangkan atau basicnya, bawahnya itu adalah asuransi jiwa. Jadi teman-teman kalau dibilang ini asuransi pendidikan yang murni gitu ya, murninya gimana gitu ya, teman-teman silakan tanyakan aja. Pasti di asuransi pendidikan ini banyak yang kasih gabungan asuransi jiwa di dalamnya. Nah ini yang biasanya sering banget ya, kalau kita ambil yang namanya kredit kendaraan bermotor. Selalu kalau kita ambil kredit, selalu harus ada asuransi kendaraannya. Sama, saya pernah beberapa kali itu klaim dan memang di cover ya lumayan full. 98% lah teman-teman ya, nggak sampai 100%. Ada biaya-biaya yang saya harus cover di luar dari itu. Tapi lumayan,
saya cuma perlu membuang waktu 1 minggu untuk saya bisa dapat coveran kurang lebih 3 juta. Lumayan loh teman-teman ya. Saya cuma bayar kurang lebih tambahan itu 250.000. Intinya asuransi ini menurut saya baik dan wajib punya sih, apalagi kalau kita sayang dengan mobil atau sepeda motor kita. Selanjutnya adalah asuransi bisnis. Ini saya pernah tahu ada klien saya yang pakai, tapi memang nggak banyak. Kenapa? Karena perusahaannya biasanya asuransinya ini itu sedikit mahal. Kenapa bisa sedikit mahal? Karena cangkupannya dia besar. Dia bakal cover inventorisnya kita, gudangnya, banyak banget lah yang di cover. Jadi ini menurut saya agak jarang, tapi ini ada teman-teman ya. For your information only. Dan yang terakhir adalah asuransi properti. Ini menurut saya, apalagi di Indonesia, ini penting nggak penting sebenarnya, tapi saya pakai teman-teman. Saya pakai asuransi properti. Kenapa? Karena kebakaran yang disebabkan oleh arus pendek ya, arus pendek itu banyak banget loh di Indonesia teman-teman. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Jadi asuransi properti ini kalau misalkan ada terjadi apa-apa sama rumah saya, at least saya bisa tenang ya. Saya nggak mengharapkan sih, karena kan rumahnya penuh memori ya, gitu. Tapi intinya properti ini menurut saya jadi salah satu top must have insurance yang keluarga saya harus punya. Karena apa? Karena ya kembali, rumah adalah rumah di tempat yang kita bisa kembali dan kita bisa anggapannya ya feeling like a home ya. Dan saya nggak mau anggapannya essentials home itu dihancurkan gara-gara kayak saya nggak punya asuransinya. No. Nah, yang terakhir adalah gimana caranya kita menentukan kapan saya harus punya asuransi kesehatan, kapan saya harus punya asuransi jiwa, kapan saya harus punya asuransi pendidikan, kapan saya harus punya asuransi ini, kapan gitu ya. Dan gimana cara menentukannya? Saya itu karena tidak tahu. Sebelum ikut kelas ini, saya tidak tahu kok gitu kan. Caranya gimana? Caranya gampang banget, saya cuma bagi menjadi beberapa. Yang pertama melihat track record perusahaan. Great Eastern kalau nggak salah udah lebih dari 200 tahun ya, betul ya? Udah lebih dari 200 tahun. Jadi nggak mungkin dong perusahaan yang udah lebih tua dari saya 100 kali. 100 kali kan aku umur 2, salah. 10 kali teman-teman ya, sorry salah. Lebih tua 10 kali dari saya teman-teman. Itu perusahaan yang tidak kurang gitu, nggak mungkin. Perusahaan yang sudah lebih dari 200 tahun, berarti dia sudah melewati Great Depression pada tahun 2010 kalau nggak salah ya, 2010 lewat. 1990 lewat juga udah teman-teman ya, itu ada yang bubble tech lewat juga. Terus pada 1950 ada juga lagi satu, saya lupa apa namanya, 1950-an lewat juga, berhasil juga teman-teman. Terus pada tahun 1900 awal-awal itu ada lagi kan, lewat juga. Jadi perusahaan yang sudah seperti ini berdirinya udah lama, pasti dia bukan perusahaan sembarangan, perusahaan yang pasti kuat sekali fundamentalnya. Dan yang kedua adalah memilih premi asuransi yang sesuai dengan kemampuan finansial. Ini saya ketemu hampir semua orang memaksakan punya asuransi padahal mereka belum kuat kemampuan finansialnya. Nah, gimana cara cek kemampuan finansial kita? Ya konsultasi gratis di OCBC teman. Itu solusinya. Kalau di luar, jujur memang mahal ya, 1 jutaan. Dan itu betul. Tapi intinya, apakah wajib punya asuransi? Wajib ketika kamu sudah siap. Tapi tidak akan menjadi wajib kalau kamu belum siap dan kamu memaksakan semuanya. Itu akan memberatkan di kita. Nanti akan pusingnya di belakang ya, kayak migrain teman-teman. Dan yang terakhir adalah produk asuransi yang sesuai kebutuhan. Saya di sini sharing tentang 6 jenis asuransi. Di asuransi kesehatan ada 2 biasanya ya, asuransi kesehatan yang standalone, yang murni, sama asuransi kesehatan yang unit link. Asuransi jiwa juga dibagi menjadi 3, endowment, dwiguna, sama term life, dwiguna, sama whole life. Lalu asuransi properti kalau nggak salah ada beberapa juga, saya kurang paham. Yang asuransi properti biar nanti dari pihak Great Eastern yang menjelaskan. Tapi kalau misalkan teman-teman ambil semua ya, saya ambil yang endowment, saya ambil yang dwiguna, saya ambil yang whole life, saya ambil yang unit link, saya ambil yang semua. Padahal sebenarnya nggak perlu sampai segitunya. Menurut saya manfaat dari asuransinya pasti juga nggak akan maksimal. Nah maka dari itu
Cari produk yang sesuai dengan kebutuhan. Dan menurut saya, teman-teman, dengan kamu tahu asuransi apa yang cocok buat kamu nggak akan merasa hal-hal yang tadi. Kamu nggak akan merasa bahwa saya tidak tahu, kamu tidak akan merasa bahwa saya merasa asuransinya mahal, kamu nggak akan merasa bahwa saya tidak aman. Dengan kamu punya asuransi, teman-teman, aku bukan promosi, aku bukan apa, tapi saya saksi hidup, teman-teman ya. Saya sudah pakai asuransi yang saya pakai ini mungkin 2 kali seumur hidup saya. Dan menurut saya asuransi ini luar biasa loh. Ini produk yang mungkin menurut saya masih nggak kepikiran gimana cara buatnya. Tapi itu dari saya teman-teman mengenai asuransi. Jadi mungkin saya akan langsung kembalikan ke fitness badinya kita. Mari. Oke, thank you Ko Excel. Nah, di sini kalian bisa tahu kan gimana pentingnya asuransi, kemudian gimana caranya memilih asuransi yang tepat. Nah, kemudian yang kedua ini akan dibahas oleh Pak Hari Pendi secara online sebagai Financial Fitness Coach from Great Eastern General Insurance. Pak Hari Pendi, silakan. Ya, thank you. Selamat malam. Oke. Selamat malam, Pak. Ya. Boleh langsung, Pak, silakan. Oke, baik. Untuk slide-nya nanti yang operate siapa ya? Ya. Oke. Jadi menyambung apa yang sudah disampaikan sama Ko Excel barusan, sangat antusias sekali ya, berapi-api dan semangat sekali. Luar biasa yang disampaikan Ko Excel, tidak salah sepenuhnya, dan memang benar kita itu hidup membutuhkan yang namanya insurance gitu ya. Oke, next slide. Next slide. Ya, oke. Saya yakin di antara Anda yang hadir pada malam hari ini pernah mendapatkan telepon ya, pasti dari telemarketing yang menawarkan kepada Anda mengenai produk-produk asuransi. Ya, apa saja sih? Sebut saja asuransi kesehatan, kemudian dental care misalkan, atau produk-produk yang mengkombinasikan antara asuransi kesehatan dan juga investasi ya. Biasanya itu dari asuransi jiwa biasanya yang paling banyak yang sering menawarkan produk-produk seperti itu. Namun sebenarnya seberapa familiar sih sebenarnya Anda dengan produk-produk yang ditawarkan tersebut? Apakah Anda itu cukup paham dengan produk-produk yang kemudian Anda beli? Kemudian apakah Anda cukup mengenal perusahaan asuransi yang menawarkan itu? Apakah juga ada produk lain dari perusahaan asuransi tersebut? Anda pasti akan penasaran gitu ya, sebenarnya apa saja sih produk-produknya. Dan yang terpenting adalah manfaatnya dari membeli produk asuransi itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, sebelum lebih jauh, next slide mungkin ya. Oke, next slide. Sebelum lebih jauh, kita setuju bahwa dalam kehidupan itu kita selalu dihadapkan dengan berbagai macam resiko ya. Jadi resiko yang kemunculannya itu kapan kita tidak bisa tentukan, dan bila terjadi pasti dampaknya itu akan sangat merugikan kita, terutama dari segi finansial ya. Next slide please. Ya. Misalnya seperti yang ada di dalam presentasi ya, itu ada bahaya terjadinya kebakaran pada properti yang kita tempati atau kita tinggali. Misalkan amit-amit rumah kita mengalami musibah kebakaran seperti tadi yang disampaikan sama Ko Excel ya. Atau misalkan kita mengalami cedera atau sakit, kita kan tidak tahu kapan kita akan mengalami sakit, tapi yang pasti manusia pasti akan mengalami sakit ya, entah kapan kita tidak tahu. Sekuat apapun, sebanyak apapun vitamin yang kita minum, yang namanya kondisi itu adalah dinamis ya. Jadi tubuh kita juga bisa sakit, kita bukan Superman ya. Atau misalkan kita mengalami kecelakaan di jalan raya, seberapapun kita berhati-hati berada di
jalan raya, kita berkendara mengikuti rambu-rambu lalu lintas, kita patuh pada kecepatan, kita melihat dengan dengan kanan kiri dan lain-lain. Tetapi siapa tahu dari sekian banyak pengendara yang ada di jalan raya, mungkin salah satunya ada yang lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan, dan itu salah satunya bisa saja menimpa kita, dan kita tidak pernah tahu itu ya. Dan akibatnya kita yang akan menanggung ya. Apakah bisa jadi mungkin kalau skalanya ringan hanya sebatas mobil saja yang penyok ya, tapi bagaimana kalau misalkan itu mengenai jiwa kita ya, kita mengalami cedera pada kecelakaan itu dan bahkan sampai kematian. Nah, jadi amit-amit ya. Jadi ini hal-hal resiko yang bisa saja terjadi kapan saja. Coba di next slide. Ya, semua orang menghadapi resiko ya. Begitu juga dengan kita, aktivitas kita sehari-hari, baik itu kita sedang bekerja atau kita sedang mengelola bisnis ya. Jadi semuanya dibayangi oleh risiko-risiko yang serba tidak pasti ya, atau uncertainty. Itu kenapa di dalam terminologi insurance itu ada yang namanya ketidakpastian ya, yaitu uncertainty as to the outcome of an event when two or more possibility exist. Jadi ketika berbagai macam kemungkinan itu suatu waktu akan terjadi dan dampaknya itu sangat berdampak besar ya, terutama kepada finansial kita. Nah, inilah yang sangat ingin kita hindari ya. Oke, next slide. Nah, tentu saja ini adalah resiko-resiko yang tadi saya sebutkan ya, ada resiko kebakaran, resiko kita akan mengalami sakit atau cedera, atau kapan terjadi kecelakaan, kita tidak pernah tahu. Ini adalah yang namanya risiko-risiko. Nah, tentu saja risiko-risiko ini dapat kita hindari atau bahkan kita hilangkan ya dengan serangkaian manajemen risiko yang baik dan terukur tentu saja. Nah, ada tahapan-tahapan yang harus kita tempuh, di antaranya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah melakukan identifikasi terhadap rangkaian risiko tersebut. Misalkan risiko kebakaran, kemudian risiko terjadinya kecelakaan, atau kapan kita akan mengalami sakit. Nah, yang kedua adalah melakukan evaluasi atau assessment ya, untuk mengetahui seberapa sering sih risiko ini bisa muncul ya. Yang kita sebut kalau istilahnya orang asuransi itu adalah frekuensi ya. Jadi seberapa sering risiko itu akan muncul, kemudian bagaimana besaran dampaknya terhadap finansial kita, atau kita kenal sebagai istilah severity ya. Jadi seberapa parah sih itu akan menghantam finansial yang kita miliki gitu ya, apabila risiko tersebut sampai terjadi. Nah, ini perlu kita lakukan evaluasi terhadap resiko-resiko yang ada. Kemudian tahap yang terakhir atau yang ketiga itu adalah mengelola atau memanage ya, melakukan manage terhadap risiko-risiko yang sudah kita lakukan evaluasi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melakukan pengendalian, baik itu secara fiskal maupun fisikal maupun finansial ya. Secara fisikal bisa saja kita dengan melakukan minimizing risk ya, atau kita menghilangkan risikonya, atau kita mengurangi atau mereduksi risiko yang ada. Let's say dengan memberikan, kalau di rumah kita takut terjadi kebakaran yang lebih besar, kita sediakan APAR, alat pemadam api ringan, atau kita sediakan smoke detector ya, sebelum terjadi kebakaran kita pasang smoke detector supaya ketika terjadi diketahui ada asap itu bisa dicegah. Nah, ini adalah salah satu langkah secara fisikal ya terhadap pengelolaan risiko tersebut atau mengontrol loss yang akan terjadi. Nah, langkah yang lain adalah secara finansial. Bagaimana langkah secara finansial itu? Ada 2 hal yang bisa kita tempuh. Yang pertama adalah dengan mencadangkan sejumlah dana ya. Jadi dananya tentu saja kita harus mencadangkan. Kita tidak tahu berapa besaran yang akan kita cadangkan. Let's say untuk apabila terjadi kebakaran, kita perlu sekali untuk mencadangkan dana yang cukup besar ya dari uang tabungan kita. Let's say rumah kita seharga 2 miliar atau 5 miliar ya.
kita harus punya tabungan yang cukup besar sekitar 2 miliar atau 5 miliar untuk kita membangun kembali apabila terjadi kebakaran atau menghanguskan seluruh bagian dari bangunan. Ya, dan tentu saja itu akan sangat membuat kita depresi ya, karena kita sudah menabung cukup lama, kemudian uangnya harus kita pakai untuk sesuatu yang seharusnya bisa kita alihkan untuk kepentingan yang lain, gitu ya. Atau apa namanya, kita menabung cukup banyak, cukup lama, kemudian one day kita mengalami sakit dan kita harus dirawat di rumah sakit, mengalami operasi dan lain-lain dengan biaya yang cukup besar. Nah, kan sayang sekali uangnya harus digunakan, kita tabung cukup lama, kita harus apa namanya, kita harus belanjakan untuk biaya operasi atau biaya perawatan. Nah, bagaimana dengan langkah yang lain untuk apa namanya, mencegah itu supaya tidak terlalu besar dampaknya, yaitu dengan melakukan transfer resiko dari resiko-resiko yang sudah kita identifikasi tadi kepada pihak lain, ya, dalam hal ini adalah perusahaan, suatu perusahaan, dia yang akan mau menampung resiko-resiko yang ada supaya ketika terjadi kerugian, dananya akan diberikan atau diganti rugi oleh perusahaan tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan perusahaan asuransi, atau di dalam istilah asuransi ini adalah mekanisme transfer risiko, di mana asuransi berperan sangat penting melalui pembayaran sejumlah dana atau kita sebut dengan premi ya, tadi sudah disampaikan sama Ko Excel apa itu premi. Jadi perusahaan asuransi akan menerima sejumlah dana sebagai jasa atas resiko yang sudah dia tahan atau dia terima ya, dan dia akan sanggup untuk membayar kembali apabila terjadi kerugian sejumlah dengan uang pertanggungan yang dia butuhkan. Let's say tadi kita mau asuransi rumah sebesar 2 miliar atau 5 miliar seperti itu ya. Jadi kita hanya cukup membayar uang yang sangat kecil sekali, yang nilainya itu kurang lebihnya hanya sekitar 0,02% ya setahun, atau sekitar 0,3 per mil setahun. Itu kan sesuatu yang sangat kecil sekali ya, hanya dengan membayar kurang lebih 300.000 rupiah ya setahun ya, kita sudah aman gitu ya. Jadi ketika once terjadi kebakaran, sudah ada perusahaan asuransi yang siap memberikan bantuan untuk membangun kembali rumah kita senilai 1 miliar, 2 miliar, bahkan 5 miliar. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat bagus dan sangat membantu bagi Anda semua gitu ya. Oke, next slide. Ya. Nah, jadi sebagai mekanisme transfer tadi, asuransi memiliki definisi bahwa asuransi adalah salah satu cara atau sarana untuk memindahkan risiko kerugian dari pihak yang seharusnya menerima, yaitu Anda, pemegang polis atau calon pemegang polis, ya, kepada pihak lain yang bersedia menerima pengalihan risiko tersebut, ya. Nah, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Dengan cara membayar premi, yaitu mengeluarkan biaya yang relatif kecil ya, namun memberikan kepastian atau guaranteed loss ya. Jadi sudah pastilah kalau memang itu dijamin resikonya, pasti ketika terjadi Anda hanya cukup mengajukan klaimnya kepada pihak asuransi ya, hanya dengan bayar sebesar 300.000 rupiah setahun Anda sudah bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Oke, next slide. Oke, kalau tadi oleh Ko Excel ada beberapa pembagian asuransi menjadi 6 gitu ya, dari yang 3 itu adalah asuransi jiwa, yang 3 tadi di akhir ada produk asuransi general. Saya akan sampaikan bahwa terdapat pembagian asuransi berdasarkan bagaimana cara asuransi tersebut mengelola preminya. Pada dasarnya ada 3 ya di sini asuransi itu. Yang pertama adalah life insurance atau asuransi jiwa. Umumnya mereka memiliki produk itu hanya sebatas untuk unsur proteksi ya. Yang pertama ya, yaitu
ketika Anda sakit, Anda masuk rumah sakit, biayanya dijamin oleh perusahaan asuransi. Namun juga mereka juga memiliki produk-produk yang sifatnya itu adalah tabungan atau investasi, misalkan asuransi pendidikan, atau yang mengkombinasikan keduanya antara produk asuransi jiwa ya atau asuransi kesehatan dengan unsur tabungan. Jadi kalau dalam jangka waktu sekian tahun atau 10 tahun uangnya bisa kembali. Jadi ini yang disebut sebagai unit link atau endowment. Itu adalah salah satu produk asuransi jiwa. Nah, dan kebanyakan itu juga dikelola oleh swasta dan pemerintah, yaitu dari perusahaan asuransi baik itu GV ya, kita kenal yang namanya Prudential, Manulife dan lain-lain. Juga ada perusahaan-perusahaan asuransi yang dimiliki oleh pemerintah ya, misalkan Jiwasraya dan sejenisnya ya, ada Jasara Harja juga ya. Nah, kemudian yang kedua adalah asuransi umum atau asuransi kerugian ya, general insurance. Ini hanya pure menyediakan produk-produk yang sifatnya unsur proteksi atau perlindungan saja. Jadi tidak ada investasi di situ. Jadi totally hanya menjamin atau melindungi apabila Anda mengalami musibah terhadap aset yang Anda miliki, bisa gedung, bisa mobil, bisa bisa sepeda motor ya, bisa kapal dan lain-lain gitu ya. Dan ini juga sama dikelola oleh swasta, yaitu baik perusahaan lokal, swasta nasional maupun perusahaan joint venture, juga ada perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah asuransi sosial atau juga jaminan kesejahteraan sosial ya. Nah, ini produknya hanya meliputi proteksi aja atau perlindungan terhadap yang diasuransikan. Dalam hal ini biasanya kalau asuransi sosial itu lebih bersifat kepada jiwa ya, bukan produk asuransi jiwa, tapi apabila benefitnya kecelakaan ya. Jadi seperti BPJS ya, sakit gitu ya. Dan ini sifatnya wajib ya, karena sudah diatur oleh undang-undang dan itu untuk kebaikan seluruh rakyat tentu saja ya. Ada yang namanya asuransi BPJS tenaga kerja, ada asuransi BPJS kesehatan, ada juga asuransi jasa raharja ya. Jadi jangan salah kalau misalkan Anda mengalami musibah di jalan raya ya, amit-amit ya, Anda sebenarnya bisa itu mengajukan klaim ke asuransi jasa raharja supaya Anda memperoleh manfaat rawat jalan atau pengobatan dari asuransi jasa raharja ya. Dan ini semua dikelola pemerintah dan pembayaran preminya bisa melalui biaya perpanjangan STNK atau biaya perpanjangan BPKB dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi diambil dari biaya-biaya yang dibebankan kepada Anda sebagai pengguna jalan raya biasanya untuk jasa raharja ya, atau diambil dari iuran pemotongan gaji Anda untuk membayar iuran BPJS ya, atau secara pribadi Anda bisa langsung membayarkan ke counter yang disediakan oleh pemerintah, bisa ke bank, ke Mandiri, BRI dan lain-lain ya. Oke, next slide. Nah, oke, kita fokus ke asuransi umum ya atau ke general insurance-nya. Jadi di dalam asuransi umum atau general insurance itu ada banyak sekali hal-hal yang bisa diasuransikan ya. Jadi tidak terbatas pada properti atau bangunan aja ya. Tentu saja bangunan pasti ya. Jadi bangunan itu bisa diasuransikan ya. Tidak hanya bangunannya, juga itu meliputi perabotan atau inventorinya yang ada di dalam bangunan tersebut. Atau misalkan mesin-mesinnya apabila okupasinya adalah pabrik atau industri ya. Kemudian ada stoknya juga bisa diasuransikan, baik itu raw material atau itu barang setengah jadi atau barang yang sudah jadi pun itu juga bisa diasuransikan. Dan nilainya tadi sangat besar sekali sama seperti yang disampaikan sama Ko Excel ya, asuransi bisnis ya. Jadi mungkin ini sangat relate dengan apa yang namanya asuransi properti ya. Jadi itu TSI-nya bisa sampai sekian ratus miliar, bahkan ada yang sudah nilainya 1 triliun ya. Jadi kalau kita bicara mall, misalkan satu mall itu bisa nilainya sampai 300 miliar, 500 miliar. Jadi sangat luar biasa besarnya gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalkan itu terjadi kebakaran atau terjadi huru-hara ya, dijarah massa, siapa yang akan mengganti? Pasti
dibutuhkan yang namanya asuransi. Gitu. Nah, yang berikutnya ada kegiatan konstruksi. Jadi jangan salah, bangunan yang belum jadi pun sebenarnya juga bisa diasuransikan ya. Bangunannya setengah jadi, mau dari awal pembangunan sampai akhir, sampai dengan serah terima bangunan yang under construction, itu juga bisa diasuransikan ya. Jadi bagaimana kalau misalkan selama masa pembangunan kemudian kejatuhan kren ya, krennya roboh mengenai bangunan yang masih dibangun, ya siapa yang akan mengganti? Ya tentu saja itu perlu yang namanya asuransi ya. Jadi kegiatan konstruksi juga bisa diasuransikan, baik itu bangunannya atau alat-alat berat yang ada di proyek ya. Jadi bisa diasuransikan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kendaraan ya atau alat transportasi, itu juga bisa diasuransikan, mulai dari mobil, pesawat ya. Kalau mobil sudah jelas sekali, Anda sudah banyak mengetahui produk-produk asuransi kendaraan di marketplace ya. Kemudian ada asuransi pesawat atau kita menyebutnya sebagai aviation ya, baik itu dari hull-nya, pesawatnya, ataupun dari tanggung gugatnya atau PA-nya, personal accident-nya ya. Kemudian ada kapal ya, kapal laut tentu saja ini ada yang namanya asuransi marine hull ya. Jadi kapalnya kalau terjadi tabrakan di mana di laut ya, itu kan perbaikannya sangat mahal sekali ya. Pesawat kapal harganya bisa sampai dengan 20 miliar, 15 miliar tergantung dari jenis kapalnya dan berat GT kapal tersebut ya. Kemudian ada kapal yang lebih kecil, misalkan yacht ya, yang biasanya banyak sekali di marina-marina, bisa ada di pulau wisata biasanya, atau misalkan di Ancol itu juga kan banyak ya, ada marina di situ, dan di situ juga banyak yacht ya. Kemudian ada motor ya, atau sepeda motor ya, itu juga bisa diasuransikan. Kan motor itu sangat riskan sekali untuk dicuri ya, kita parkir depan rumah tinggal 5 menit ke dalam sudah raib motornya karena udah dicuri sama orang ya. Atau sepeda ya, sepeda jangan salah, ternyata sepeda itu juga harganya sangat luar biasa mahal ya. Kalau kita ngomongin Brompton nggak bisa harganya hanya 40 juta, 50 juta, bahkan ada yang ratusan juta ya, karena sepeda-sepeda ini dibuat secara custom, dan kalau hilang buat kita, buat saya pribadi itu sangat ya, uang dari mana kita perlu nabung lama ya untuk membeli sepeda yang baru ya. Nah, kemudian ada lokomotif atau kereta api, itu juga bisa diasuransikan. Nah, yang selanjutnya adalah barang-barang dalam perjalanan atau pengiriman ya. Misalkan barang Anda memesan sesuatu ya melalui online atau package gitu ya. Anda tentu saja nggak mau barang itu rusak sebelum Anda terima gitu ya. Misalkan di jalan ditumpuk-tumpuk kemudian sampai penyok, sampai pecah bahkan barangnya. Itu juga bisa diasuransikan. Atau bahkan industri manufacture yang harus mengirimkan barangnya dari pabrik ke ke gudangnya dia yang lain atau ke customer-nya dia, itu memerlukan yang namanya asuransi pengiriman ya. Jangan sampai nanti di tengah jalan itu kapalnya tenggelam, siapa yang akan mengganti? Nah, tentu saja itu diperlukan yang namanya asuransi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah barang pribadi atau laptop, misalkan handphone, elektronik ya. Sekarang itu yang namanya gadget itu sudah menjadi lifestyle. Tentu kita kalau ada gadget yang terbaru yang harganya sudah setara dengan sepeda motor, kalau misalkan sampai pecah, jatuh dari tangan atau jatuh ke air dan rusak, tentu saja kita akan sangat sedih gitu ya untuk menggantinya. Ini cicilan belum lunas tapi barangnya udah rusak, gimana nih? Nah, itulah fungsinya dari asuransi. Atau bahkan sekedar screen-nya crack ya atau rusak, pecah gitu ya. Tentu saja Anda juga butuh untuk mengajukan klaim supaya diganti. Kan nggak nyaman juga kalau kita menggunakan gadget kita tapi screen-nya pecah atau crack gitu ya. Nah, kemudian ada uang. Uang juga bisa diasuransikan. Bisa jadi uang itu Anda simpan di dalam brankas yang ada di rumah Anda atau di kantor gitu ya. Kemudian ada maling yang masuk ke rumah menggondol uang tersebut. Nah, misalkan Anda nggak mau capek-capek
nggak mau ke bank gitu ya, udahlah saya suka nyimpan uang di bawah kasur gitu ya, uangnya sampai kayak apa namanya, sudah bertumpuk-tumpuk gitu ya, sampai dengan 100 juta, 200 juta, misalkan ada di berangkas kemudian raib atau hilang, atau pas uang hasil penjualan hari itu belum sempat distorkan ke bank gitu ya, masih disimpan di dalam cash register misalkan, kemudian pada malam harinya dibobol sama orang tokonya dan dirampok, uangnya dibawa gitu ya. Tentu saja itu akan, kalau misalkan kehilangan, Anda pasti juga akan sangat sangat menyesal gitu ya. Jadi uang yang disimpan itu bisa diasuransikan, atau bahkan uang yang di dalam perjalanan, misalkan Anda mau mengirimkan uang dari rumah menuju ke bank ya, dengan uang let's say total 1 miliar, Anda bawa naik sepeda motor atau naik mobil, ternyata Anda dikuntit dari belakang gitu ya oleh apa namanya, begal atau maling. Nah, gimana nih kalau misalkan di jalan ya? Untung kalau misalkan nggak terjadi apa-apa dengan Anda gitu ya. Kalau uangnya sudah diasuransikan, ya sudahlah, biarin dia dibawa aja deh sama pencuri, yang penting saya nggak apa-apa atau saya selamat gitu, nanti saya bisa klaim ke asuransi untuk mengganti uang yang dicuri tersebut. Nah, ini adalah salah satu manfaat asuransi gitu ya. Kemudian ada biaya dokter, biaya rumah sakit, biaya pengobatan, ambulan dan lain-lain. Ini gimana kalau misalkan Anda mengalami kecelakaan di jalan ya. Jadi Anda sedang olahraga atau Anda sedang berkendara naik Gojek atau naik apa namanya, ride hailing yang lain ya, mengalami kecelakaan dan Anda harus dibawa ke rumah sakit untuk berobat, kemudian untuk memulihkan cedera, misalkan terjadi amit-amit sampai dengan patah tulang seperti itu. Dari mana biaya berobatnya? Tentu saja itu bisa diklaim atau diganti oleh perusahaan asuransi gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya tanaman atau hewan, itu juga bisa diasuransikan. Ada namanya crop insurance ya. Jadi misalkan panen gitu ya, kita punya gandum berapa hektar gitu ya, kita mau panen, ternyata 1 bulan menjelang panen ternyata itu banyak padi atau gandumnya yang mati kena hama gitu ya. Nah, itu bisa diasuransikan sebenarnya, seberapa banyak biasanya hasil panennya setiap tahun itu nilainya bisa diasuransikan. Atau juga hewan ya, ada yang namanya livestock insurance itu ya. Jadi misalkan Anda punya ternak sapi atau ternak kambing, domba dan lain-lain yang banyak gitu ya. Nah, kemudian one day ada salah satu virus baru gitu yang menyerang ternak Anda dan sampai kemudian mengakibatkan banyak dari livestock Anda mengalami penyakit dan akhirnya mati, itu juga bisa diasuransikan dan bisa diklaimkan ke perusahaan asuransi ya. Kemudian ada satelit, itu juga bisa diasuransikan, baik yang sudah berada di orbit atau pada saat mau launching ya. Jadi kalau kita ngikutin beberapa launching satelit itu ya, baik itu di mana, di Cape Canaveral atau di mana, di Miami sana ya, itu kan ada kemungkinan 50% itu berhasil dan 50% itu tidak berhasil. Misalkan diluncurkan pakai roket gitu ya, pada saat di awal-awal ternyata roketnya bermasalah kemudian meledak. Nah, itu kan satelit sangat mahal sekali, ini harganya sampai ratusan miliar atau bahkan triliun gitu ya. Jadi itu kalau misalkan sampai meledak, siapa yang akan mengganti? Tentu saja itu kalau misalkan ada asuransinya sudah cukup tenang ya. Jadi itu bisa diasuransikan baik itu pada saat peluncuran atau sudah berada di atas orbit ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya tanggung gugat ya, tanggung gugat hukum. Misalkan Anda takut untuk dituntut oleh orang lain gitu ya atas aktivitas yang Anda lakukan. Ternyata Anda melakukan kegiatan atau aktivitas pekerjaan atau bisnis sampai menimbulkan kelalaian dan mengancam jiwa orang lain. Misalkan orang lain terkena dampaknya sampai cedera badan atau bahkan barang-barang dari orang lain itu rusak karena tingkah laku kita atau aktivitas kita gitu ya. Dan Anda bisa dituntut untuk mengganti ruginya. Nah, ini bisa diasuransikan oleh perusahaan asuransi umum gitu ya. Jadi tergantung berapa limit yang Anda inginkan gitu ya. Jadi ini adalah salah satu atau beberapa macam dari aset-aset yang bisa diasuransikan oleh asuransi umum. Nah, di sini ada beberapa
produk yang sangat populer di asuransi general atau asuransi umum ya, ada 4. Yang pertama itu adalah property insurance, tadi sudah kita singgung sedikit ya. Ya, pada umumnya adalah menjamin kerugian akibat kerusakan pada harta benda ya, baik itu bangunannya maupun isinya, kontennya ya, inventory atau stoknya atau mesinerinya ya, itu bisa dijamin apabila terjadi kerusakan ya. Jaminannya apa saja sebenarnya dalam property insurance? Sebenarnya banyak ya, ada beberapa yang bisa dipilih oleh Anda calon pembeli ya. Ada yang namanya all risk insurance, jadi menjamin segala macam resiko. Jadi let's say kita ngomongin dicuri orang ya, burglary ya, sampai rumahnya dibobol maling. Nah, itu bisa dijamin. Atau kayak yang kemarin nih ya, kita di Surabaya mengalami yang namanya cuaca ekstrim, ada hujan disertai dengan angin, bahkan ada yang hujan es gitu ya. Kalau misalkan itu mengenai rumah kita atau properti kita dan menghancurkan genteng kita misalkan gitu ya, atau sampai membuat atap kita menjadi rusak dan jebol gitu ya akibat terjangan badai atau angin gitu ya, itu bisa diasuransikan tentu saja di bawah jaminan all risk insurance ya. Atau Anda ingin yang lebih ekonomis, Anda hanya memilih paket jaminan yang lebih sedikit, hanya terbatas pada kebakaran saja ya. Jadi kalau misalkan kebakaran saja, tentu otomatis tarif preminya akan lebih murah dibandingkan dengan yang all risk ya. Kalau all risk kan karena kan menjamin banyak hal ya, tetapi untuk yang fleksa atau kebakaran saja itu lebih sedikit, hanya sebatas pada kebakaran saja atau terjadi ledakan di situ ya. Itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Anda dan dana yang Anda butuhkan, apakah Anda ingin membayar lebih atau Anda cukup hanya kebakaran gitu ya. Nah, yang berikutnya ada yang namanya cargo insurance atau asuransi pengiriman barang ya, menjamin kerugian pada kerusakan barang pada saat proses pengiriman dari satu titik ke titik yang lain. Jadi ini adalah voyage policy ya. Polisnya hanya berlaku pada saat barang berada di perjalanan dari titik A ke titik B ya gitu. Jadi ketika sudah sampai polis otomatis akan berhenti ya. Nah, luas jaminannya itu apa saja? Ada berbagai macam jaminan yang tersedia untuk asuransi pengiriman. Ada yang namanya all risk atau kita mengenalnya ICCA, atau ada yang namanya ICCP, itu adalah perilsnya, itu bahaya apa saja, resiko-resiko yang dijamin itu disebutkan di dalam polis ya. Jadi tidak semuanya dijamin, tetapi ada resiko-resiko yang dijamin. Misalkan kapalnya tenggelam, kapalnya tabrakan, atau alat angkutnya mengalami kebakaran ya sehingga barangnya rusak. Nah, ini dijamin di dalam ICCP dan ICC dan lain-lain ya. Nah, kemudian produk yang berikutnya ada yang namanya travel insurance. Ini tentu saja sangat booming pada saat kemarin ya, sebelum kita mengalami musibah pandemi, tentu saja di mana banyak sekali pameran-pameran travel yang ada di sekitar kita, baik itu di mall, kemudian di hall atau di convention center yang diadakan oleh banyak sekali asosiasi-asosiasi travel gitu ya. Dan biasanya mereka juga menyediakan juga yang namanya travel insurance dari berbagai macam perusahaan asuransi, termasuk Great Eastern salah satunya yang menyediakan layanan tersebut ya. Nah, sebenarnya jaminannya apa sih untuk travel insurance ini? Travel insurance ini menjamin kerugian dalam perjalanan pada diri Anda ya apabila terjadi kecelakaan misalkan, atau cedera, atau Anda sakit di tempat tujuan, atau apabila barang pribadi Anda misalkan bagasi, kamera, atau paspor dan lain-lain itu sampai hilang, itu dijamin di dalam asuransi travel ini. Bahkan sampai dengan delay pesawat pun ya, dan delay itu kan nggak enak ya, Anda akan mendapat penggantian dari perusahaan asuransi. Bahkan ketika Anda kehilangan tiket untuk penerbangan karena Anda telat atau delay, itu bisa diajukan ke asuransi untuk diklaimkan. Nah, inilah
apa namanya yang sangat diperlukan apabila Anda melakukan perjalanan ke luar negeri, bahkan ke beberapa negara termasuk di Schengen country atau di Amerika, atau Anda melakukan perjalanan ke Europe gitu ya. Ini sangat diperlukan atau dipersyaratkan dalam dokumen perjalanan Anda gitu ya. Karena tidak mungkin nanti ketika Anda ada di tempat tujuan sana Anda mengalami sakit, kemudian Anda tidak punya asuransi, bagaimana biayanya, siapa yang akan menanggung? Tentu akan menyusahkan dari negara yang Anda tuju ya. Nah, bagaimana luas jaminannya? Tadi adalah benefit-benefit yang bisa diberikan, dan untuk benefit tambahan lainnya itu tentu saja bergantung dari perusahaan penyedia layanan tersebut ya. Karena berbagai macam asuransi itu mempunyai produk yang berbeda-beda satu sama yang lain. Tetapi pada intinya adalah menjamin apabila Anda mengalami sakit atau kecelakaan di negara tujuan atau selama perjalanan, juga terhadap barang-barang pribadi Anda gitu ya. Nah, yang keempat adalah ini sangat populer sekali. Saya yakin Anda pasti sering melihatnya ketika Anda melakukan browsing di atau bermain sosial media, baik itu di Facebook maupun di Instagram ya. Anda cukup sering sekali melihat berlalu lalang iklannya, yaitu motor insurance ya, dari let's say dari marketplace atau apa namanya dari beberapa platform insurtech gitu ya, yang menyediakan layanan untuk menjual produk motor insurance gitu ya. Nah, apa saja sih jaminannya ya? Jaminannya itu tentu saja terbatas pada komprehensif dan TLO. Orang banyak mengistilahkan komprehensif cover ini sebagai all risk, padahal sebenarnya bukan all risk ya, karena kan di dalam polis apa namanya kendaraan itu bahaya-bahaya atau resikonya itu jelas disebutkan di situ ya. Jadi tidak semua resiko itu dijamin. Ya, komprehensif artinya mengganti kerugian sebagian, misalkan bempernya rusak, penyok karena ditabrak, itu dibawa ke bengkel pasti akan diganti gitu ya. Atau TLO ya, kalau TLO itu adalah total loss only ya. Ini akan dilakukan penggantian apabila mobilnya hilang, dicuri, atau mengalami kecelakaan hingga 75% kerusakan dari kendaraan Anda gitu ya. Jadi kalau misalkan amit-amit mengalami kecelakaan, musibah, kemudian sampai rusak parah itu mobilnya atau sepeda motornya, kemudian dilakukan estimasi oleh bengkel, ini kurang lebihnya estimasi kerugiannya let's say 80% hancur, harus diganti ya. Untuk otomatis Anda akan mendapatkan penggantian sebagai total loss only atau diganti sepenuhnya seharga nilai yang Anda asuransikan gitu ya. Tetapi apabila masih di bawah 75%, tentu itu akan masuk ke dalam partial loss atau hanya cukup diperbaikin saja gitu sampai dengan benar seperti sedia kala gitu ya. Dan tentu saja bisa ditambahkan dengan TPL atau third party liability ya. Kan kalau kita nabrak biasanya kan pasti akan dituntut oleh pihak yang Anda tabrak gitu ya. Apakah itu kesalahan Anda, dan jika itu memang kesalahan Anda, pasti Anda akan diminta untuk bertanggung jawab ya. Misalkan Anda mengendarai Avanza atau Xenia, kemudian Anda menabrak apa namanya mobil Mercy ya, dan kerusakan Mercy meskipun hanya sebatas bumper aja bisa jadi jauh lebih mahal biaya perbaikannya daripada kerusakan kap mesin Anda gitu ya, karena memang partnya sangat mahal gitu ya. Nah, inilah diperlukan yang namanya TPL ya di dalam asuransi kendaraan mobil Anda gitu ya, untuk mengcover apabila Anda dituntut oleh pihak lain, atau bahkan misalkan amit-amit Anda menabrak orang sampai meninggal gitu ya, atau sakit dirawat di rumah sakit, tentu Anda memerlukan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran biaya pengobatan dari orang yang Anda tabrak, dan bagaimana kelanjutan hidup dari keluarga yang ditinggalkan misalkan. Dan inilah gunanya dari asuransi TPL pada kendaraan Anda gitu ya. Oke, next slide. Nah, selain
4 produk utama tersebut yang sudah saya sampaikan, asuransi umum juga memiliki beberapa produk spesialis ya. Jadi produk spesialis ini apa? Artinya yaitu tidak semua perusahaan asuransi memiliki produk-produk ini karena biasanya mereka hanya fokus di 4 produk yang tadi, yang utama tadi ya. Mereka berlomba-lomba untuk mengejar bisnis di segmen tersebut. Tetapi ada serangkaian produk yang beberapa asuransi itu menargetkan ini sebagai produk yang sangat bagus gitu ya. Marketnya memang tidak banyak, terbatas pada beberapa orang ya atau beberapa bisnis, tetapi dari segi premi sebenarnya luar biasa besar sebenarnya. Yang pertama kita ngomong adalah liability insurance atau asuransi tentang tanggung gugat hukum ya. Jadi ini macam-macam. Ada yang namanya public liability, itu adalah asuransi yang menjamin tuntutan dari pihak ketiga terhadap aktivitas Anda ya. Aktivitas Anda itu apa? Misalkan Anda mempunyai usaha yang bergerak di bidang freight forwarding atau Anda bergerak di bidang cleaning service dan lain-lain sampai Anda kelalaian, kemudian dituntut pihak lain. Nah, asuransi public liability yang akan menjawab itu gitu ya. Kemudian ada yang namanya product liability ya. Product liability ini biasanya dibutuhkan buat manufacturer yang memproduksi barang-barang yang barang-barangnya digunakan oleh orang banyak, misalkan makanan gitu ya, makanan jangan sampai makanan yang kita produksi itu membuat orang lain menjadi keracunan. Tentu saja kan pasti Anda akan dituntut sebagai produsennya ya. Bahkan untuk skala ekspor ke negara-negara tertentu ya, let's say ke Amerika atau ke Kanada, itu nggak main-main ya. Kalau misalkan ada kelalaian, itu main tuntut hukum ya. Anda bisa dibawa ke meja hijau dan dituntut. Bahkan kalau perlu sampai bangkrut gitu. Dan ini sangat luar biasa, biaya-biaya yang dibutuhkan itu sangat besar gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya CGL, yaitu kombinasi antara public liability dan juga product liability, juga asuransi liability yang lain bisa kita masukkan ke dalam polis tersebut ya. Nah, ini adalah liability insurance. Nah, yang berikutnya ada yang namanya engineering insurance, yaitu menjamin kerugian akibat kerusakan pada saat konstruksi. Tadi saya sudah sampaikan ada yang namanya asuransi konstruksi atau pembangunan bangunan gitu ya. Pada itu bisa diasuransikan. Namanya ke asuransi engineering atau rekayasa ya. Jadi bisa bangunan yang belum jadi itu bisa diasuransikan, atau alat-alat beratnya itu bisa diasuransikan. Let's say crane-nya atau traktornya atau dump truck-nya atau spin welder yang untuk ini bikin beton dan lain-lain. Nah, itu juga bisa diasuransikan ya, masuk ke dalam mesin-mesin industri, dan jenis polisnya mulai dari CAR, EAR, bahkan dari CPM gitu ya. Nah, produk yang berikutnya adalah affinity insurance. Nah, affinity insurance ini lebih kepada lifestyle ya, kepada barang-barang pribadi. Anda sebagai pengguna gadget misalkan ya, gadget dari handphone, tablets, kemudian laptops dan lain-lain. Bahkan ketika Anda beli sesuatu dari suatu toko, itu biasanya sudah include dengan asuransi. Kalau let's say kalau kita beli elektronik di toko A gitu ya, mereka akan menawarkan yang namanya tambahan asuransi gitu ya. Kalau misalkan barangnya sampai rusak, let's say beli furniture gitu. Beli furniture nanti kalau misalkan kakinya patah nanti bisa diganti Pak, diklaimkan. Nah, ini yang namanya dengan lifestyle atau embedded insurance ya, karena dijualnya secara bundle dengan produk yang dijual di toko tersebut ya. Sebenarnya basicnya adalah asuransi movable all risk sih, cuman kita mengistilahkannya biar lebih keren ya. Jadi kita istilahkan dengan nama affinity insurance atau embedded insurance ya. Oke, next. Nah, kalau kita tadi sudah ngomongin berbagai macam jenis asuransi ya, ternyata
apa namanya luar biasa banyak ya. Kita selama ini hanya tahunya mungkin asuransi kendaraan atau asuransi jiwa atau asuransi properti, tapi ternyata banyak sekali macam-macam asuransi. Nah, sekarang apa sih manfaat dari asuransi itu? Kita beli asuransi itu untuk apa sih? Nah, yang pertama adalah peace of mind tentu saja. Ketika Anda sudah memiliki asuransi, Anda sudah bisa tidur dengan nyenyak, dalam artian aku nggak perlu lagi kepikiran amit-amit kalau misalkan besok ternyata usaha saya atau pabrik saya atau kantor saya mengalami kebakaran gitu ya. Nanti siapa yang gantinya? Nah, sekarang ketika Anda sudah mempunyai produk asuransi untuk properti, Anda sudah bisa tidur dengan nyenyak karena Anda tidak perlu lagi memikirkan once terjadi resiko sudah ada perusahaan asuransi yang siap mengganti kerugian yang Anda alami gitu ya. Meskipun ya harus repot sedikit lah menyediakan dokumen dan lain-lain ya. Dan itu pasti ada prosesnya seperti itu gitu ya. Nah, yang kedua adalah certainty ya. Certainty dalam arti begini ya. Selama ini kita selalu dihadapkan dengan yang namanya resiko yang serba tidak pasti, uncertain gitu ya. Kita tidak tahu sih kalau misalkan terjadi kerugian itu berapa kira-kira biaya yang harus kita keluarkan untuk perbaikannya. Apakah kita perlu mencadangkan dana sekitar 100 juta, 200 juta, 1 miliar atau 10 miliar untuk untuk menghadapi kerugian yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dengan asuransi semuanya serba pasti. Anda hanya cukup mengalokasikan sejumlah premi yang nilainya itu sudah Anda ketahui dari perusahaan asuransi yang nilainya kecil itu ya. Let's say untuk rumah 1 miliar Anda cukup membayar Rp300.000 per tahun. Jadi ini biayanya sudah pasti setahun Rp300.000 untuk resiko yang sangat besar gitu ya. Jadi aku udah pasti kalau misalkan terjadi resiko itu akan dijamin oleh perusahaan asuransi, hanya pasti mengeluarkan sejumlah uang sebesar 300.000, aku udah dapat kepastian dari perusahaan asuransi gitu. Nah, yang berikutnya adalah loss control atau pengendalian terhadap kerugian atau kerusakan gitu ya. Karena orang asuransi ini adalah orang-orang yang sangat baik, dalam artian apa? Kita selalu berdoa kepada pemegang polis kita, semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, semoga Bapak Ibu diberikan kenyamanan gitu ya, tidak terjadi resiko yang menimpa Bapak Ibu gitu ya. Ini baik-baik, doanya sangat baik-baik gitu ya. Dan kami di perusahaan asuransi juga dilengkapi dengan tenaga-tenaga ahli yang sangat kompeten di bidangnya, dalam artian untuk menilai suatu resiko, orang asuransi akan memberikan beberapa rekomendasi. Let's say kalau misalkan ada surveyor yang datang ke tempat Bapak Ibu yang akan membeli perusahaan asuransi atau ke industri gitu ya. Wah, tenaga ahli kami akan memberikan rekomendasi, oh ini harus di-arrange sedemikian rupa supaya ketika terjadi loss itu tidak sampai sekian besar gitu ya. Jadi harus dilakukan arrangement dengan baik, atau ini harus dipasangi tanda peringatan bahwa ini tidak boleh merokok di ruangan ini. Nah, ini harus diikutin oleh calon pemegang polisnya, rekomendasi tersebut yang which is itu bagus untuk mengendalikan resiko apabila terjadi gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan loss control atau pengendalian, yaitu kita melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang ada dan kita akan memberikan way out-nya, jalan keluarnya supaya risiko itu tidak terlalu terekspos atau tidak terlalu besar apabila terjadi ya. Nah, yang berikutnya adalah minimizing risk ya. Asuransi biasanya itu juga mensyaratkan kepada calon petanggungnya apakah ini perlu diberikan APAR atau alat pemadam api ringan ya, ataukah perlu diberikan sprinkler, water sprinkler ya, dipasangi water sprinkler di dalam pabriknya gitu ya, atau perlu dipasangkan hidran atau perlu dipasangkan smoke detector ya. Karena dengan adanya prevention seperti itu, once terjadi kebakaran bisa dilakukan pencegahan
melalui APAR yang sudah ada di situ atau penggunaan water sprinkler yang terpasang di dalam pabrik itu, atau apa namanya hidran yang sudah ada gitu, atau ketika once jadi asap sudah diketahui karena ada smoke detector di situ ya, sehingga memberikan alert atau warning bagi orang-orang yang ada untuk segera memadamkan api. Nah, ini adalah salah satu fungsinya dari asuransi yang utama ya, dari ada 4 ya, yaitu peace of mind, certainty, loss control, dan minimizing risk ya. Oke, next slide. Nah, berikut ini adalah manfaat tambahan yang bisa didapatkan dengan Anda mengikuti asuransi. Yang pertama adalah social benefit ya. Jadi tentu saja manfaat sosial itu tetap ada bagi masyarakat ya, dengan adanya asuransi apabila terjadi bencana alam yang bersifat katastrof. Let's say kita ngomongin bencana alam di Aceh ya, tahun 2004 ada tsunami, atau yang terakhir itu ada gunung meletus, let's say, atau ada tsunami yang ada di Palu ya. Jadi supaya itu bisa segera terrecovery, kemudian orang-orangnya tidak terlalu jatuh terpuruk ya, karena harta bendanya udah ludes ya. Kalau itu nggak segera ditolong tentu akan menambah angka kemiskinan. Tentu saja dengan adanya asuransi tentu saja itu bisa dilakukan percepatan pemulihan terhadap bencana yang sudah terjadi gitu ya. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya adalah bisnis growing ya. Dengan adanya asuransi, maka Anda tidak perlu lagi mencadangkan dana yang sedemikian besar hanya untuk jaga-jaga apabila terjadi kerugian ya. Jadi dana tersebut sebenarnya bisa Anda kelola dengan baik, Anda bisa melakukan pengembangan bisnis Anda ya. Let's say Anda punya uang 1 miliar tadinya untuk kalau misalkan terjadi kebakaran dari rumah Anda atau dari usaha Anda tidak perlu lagi kan, Anda sudah cukup membayar uang yang sedikit ya sebagai biaya jasa premi tadi, sedangkan sisanya Anda bisa lakukan untuk investasi, let's say untuk investasi di saham, atau Anda untuk expand bisnisnya, Anda membuka toko dan lain-lain. Nah, ini tentu saja uangnya bisa diputar lagi, dan itu tentu akan memberikan efek yang positif atau bermanfaat bagi Anda gitu ya. Nah, oke, next slide. Nah, bagaimana dengan Great Eastern? Tentu saja Great Eastern sebagai salah satu perusahaan asuransi umum di tanah air yang kita baru berdiri tahun 2019 ya, kita baru masuk di Indonesia dari acquisition yang sebelumnya, dan kita punya latar belakang yang cukup bagus. Kita juga mempunyai produk-produk asuransi seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kita punya produk property insurance, kita punya motor insurance, kemudian kita punya householder insurance, cargo insurance, liability, bahkan next slide. Coba di next. Nah, bahkan kita punya produk spesialis sebagai marine liability atau protection and indemnity insurance ya. Kita Great Eastern adalah satu dari 2 perusahaan asuransi di Indonesia yang memiliki produk protection and indemnity ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau misalkan Anda ingin membutuhkan produk PNI atau protection and indemnity, kami punya gitu ya. Jadi kami hanya satu dari 2 perusahaan asuransi di Indonesia yang memiliki produk tersebut. Jadi bagaimana kita memiliki produk dari yang range-nya skalanya general hingga kita mempunyai produk yang specialty ya, spesialis ya. Kita memiliki tenaga ahli dan kita memiliki kemampuan untuk itu. Next slide. Dan tentu saja Great Eastern General Insurance Indonesia juga beroperasi di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Kita punya 8 cabang yang utama, yaitu di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Samarinda, Batam, Bali, dan Semarang. Dan jika Anda berkenan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Great Eastern dan produk-produk yang bisa kami berikan kepada Anda bisa menghubungi melalui sosial media kami atau WhatsApp bisnis kami yang tercantum di dalam slide presentasi, atau bisa nanti kontak dengan email kontak saya atau ke pihak OCBC ya, selaku partner kami dalam melakukan penjualan produk-produk asuransi ya. Oke, next slide.
Oke, ini saya ada satu video yang kita bisa saksikan bersama-sama sebagai conclusion. Ini merupakan salah satu manfaat dari asuransi ya. Videonya tolong di replay. Iya, mohon maaf Pak Hari, ini karena berhubung waktu presentasi. Oh, baik. Iya, Baik. udah habis Pak Hari. Baik, terima kasih kalau gitu. Sayang sekali kita harus melewatkan satu video terakhir ya. Kalau begitu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, moderator. Saya kembalikan ke studio ya. Ya, mohon maaf ya Pak Hari ya, terima kasih ya Pak Hari. Ya, Baik, selanjutnya adalah Q&A. Mungkin yang teman-teman offline ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Baik, ini teman-teman online ada yang mau bertanya. Pertanyaan pertama ini untuk Coach Excel. Nah, Kak, gimana ya kalau kita bisa tahu bahwa ini perusahaan asuransinya dirasa kurang aman untuk masa depan, sedangkan dia bisa memberikan premi lebih murah dengan produk asuransi lainnya. Lebih baik gimana ya Kak ya? Silakan Coach Excel. Ya. Jadi tes, cek, oke. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri, premi yang murah itu menurut saya nggak masalah, mungkin cuma beda 100-200 ribu ya. Dibandingkan dengan kesempatan perusahaan ini, yang tadi mungkin contohnya, itu mungkin 10 tahun itu atau 15 tahun atau mungkin 30 tahun dia kurang baik gitu ke depannya. Jadi menurut saya lebih baik agak mahal sedikit bayarnya, tapi lebih aman, gitu sih. Kemudian pertanyaan kedua ini untuk Pak Hari. Pak Hari banyak banget ya produk asuransinya dan kayaknya semuanya penting. Ada tips gak sih Pak buat milih produk yang pas? Faktor apa aja yang jadi pertimbangan utama? Apakah lifestyle? Silakan Pak Hari bisa menjawab. ya, tentu saja produk asuransi itu sangat banyak variasinya dan itu disesuaikan dengan kebutuhan Anda sebagai calon pembeli atau customer ya, calon customer ya. Misalkan Anda lebih concern terhadap properti yang Anda miliki, let's say rumah tinggal ya. Seharusnya itu yang menjadi pilihan utama. Atau Anda concern terhadap kesehatan terutama sebagai aset Anda ya dalam melakukan bekerja ya. Kalau Anda nggak sehat, nanti nggak bisa bekerja, nggak bisa dapatin duit. Dan itu tentu saja menjadi yang pertama juga yang harus kita penuhin ya, supaya ketika ada apa-apa, sudah ada biaya yang mengcover dari perusahaan asuransi. Jadi semuanya itu didasarkan pada bagaimana Anda memberikan skala prioritas terhadap kebutuhan atau aset perlindungan terhadap aset yang Anda miliki sih. Jadi seperti itu.